When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kalau Anda ada di Melbourne, maka sama dengan saya, kita sedang berada di dalam second wave lockdown. Tapi mari kita berdoa agar Tuhan terus menambahkan kepada kita bijaksana dan kesabaran. Khususnya kalau Anda adalah orang tua yang harus menemani anak Anda sekolah dari rumah. Dan saya berharap agar sekolah minggu terus bisa dijalankan. Anak-anak Anda dibina melalui bahan-bahan yang diberikan dengan Anda sebagai orang tua menolong mereka juga. Tapi mari sekarang kita mempusatkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan Allah kita. Dengarkanlah panggilan beribadah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kawanan domba, tuntunan tangannya. Mari kita pujikan bersama lagu berikut, The King of Kings. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dunia ini kita semua hidup di bawah suatu sistem pemerintahan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sistem keadilan yang ada. Pemimpin yang memerintah saat ini, dimanapun kita berada, suatu saat akan berganti. Sistem keadilan akan berubah. Namun saudaraku, di dunia yang akan datang, di mana semua orang percaya akan tinggal nanti, hanya ada satu raja yang berkuasa. Satu raja yang tidak akan pernah tergantikan. Dan sistem keadilannya akan terus kekal selama-lamanya. Dialah raja itu, Yesus Kristus, the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes.
to fulfill the love and promise. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to a creator in the dead. Praise the Father, praise the Son, and the Holy Spirit. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was no salvation, Jesus for us take you down. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all the heaven held its breath, till the stone that's moved for good, for the Lamb has conquered death. And the death was from their tomb, and the angels stood in awe of the call of all who come to the Father are restored. And the curse of Christ is Lord, and the Spirit is the flame. Now the gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. For His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Teman sekalian, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, tidak ada henti-hentinya ya Tuhan kami memuji Allah Bapa yang merencanakan keselamatan kami sejak sebelum dunia diciptakan. Engkau mengutus ya Allah putramu yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati bagi kami. Dia datang demi kami, orang yang tidak layak menerima kasih karunia dan belas kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan Yesus, Kau rela untuk mati di atas kayu salib. Itu sebabnya ketika Allah membangkitkan Yesus Kristus, ya Allah Engkau memberikan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami tidak hidup menyatakan realita bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Pada waktu kami mengalami lockdown ini, kami merasa sepi, jenuh, bosan, lalu kami mengeluh seakan-akan Tuhan tidak berdaulat dan Tuhan tidak mengasihi kami. Ampuni kami ya Bapa.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anggota jemaat ICC Melbourne. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, ada dari kami yang kehilangan income, oh Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak terlalu preoccupied, terus bingung dan resah akan masalah-masalah hidup di seputar kami. Tapi ya Tuhan, tolong kami untuk menengadah dengan mata iman kami kepada Tuhan Yesus, pemula dan penyempurna iman kami itu. Karena kami tahu janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tolong kami ya Tuhan untuk mendahulukan, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah semua kebutuhan kami Tuhan akan penuhi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tolong setiap kami agar melalui ibadah online hari ini, kami mendengar suara Tuhan dengan jelas berbicara kepada kami. Mengubahkan kami semakin indah di hadapan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin serupa Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, dengar doa kami di dalam nama itulah, nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan saudara untuk janji ini. New City Catechism minggu yang ke-30. Saudara, saya akan bacakan pertanyaan dan jawabannya, lalu Anda melihat bersama bagaimana penjelasan dari New City Catechism tersebut. Apa itu iman di dalam Yesus Kristus? Iman di dalam Yesus Kristus adalah mengakui kebenaran dari semua yang Allah telah nyatakan dalam firman-Nya. Percaya di dalam Yesus dan juga menerima dan bersandar hanya kepada Dia untuk keselamatan kita, sebagaimana yang Dia tawarkan kepada kita di dalam Injil. Saudara, iman itu bukan hanya mengenal dan mengakui kebenaran yang kita baca dalam firman Allah, tetapi kita juga percaya di dalam Yesus Kristus. Kita menerima dan bersandar. Jadi saudara, analoginya yang sederhana, kalau kita percaya saudara bahwa kita bisa melihat ada orang yang mampu berjalan di atas seutas tali dari ujung ke ujung, kita bukan hanya mengakui bahwa orang itu mampu berjalan di atas seutas tali tersebut, tetapi kita berani untuk Dia gendong dan bersama dengan Dia berjalan di atas seutas tali tersebut. Saudara, itulah iman. Kita berani menaruh masa depan kita. Kita berani menaruh seluruh ide hidup kita di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang sedang menyelamatkan kita. Dan Dia yang akan terus menyelamatkan kita. Puji Tuhan untuk kebenaran tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh alangkah luar biasanya kasih Allah Bapa kita, yang rela untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, orang-orang berdosa. Mari kita pujikan pujian ini yang menyatakan bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita. The Father's love. How has the sinners been forgiven? How has the rebel been made clean? All blinded eyes been made to see. How
but your loving hand from grace despises and rejected of your ways. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, call us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Your mercies brought our life with kindness. The old grace has guided all will sing. You who have promised not to leave, you freely give your Spirit to us. Knowing we shall be sons of God, and with the hope of what's to come. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, call us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. The sufferings, still lives, confident as He cries. So we cry, Abba Father. Sufferings, feel lives, confident as He cries. So we cry, Abba Father. How wonderful the Father's love for us, that He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, call us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Oh, how wonderful the Father's love. Khotbah hari ini adalah khotbah yang ketujuh dan terakhir dari seri I Am Statement. Pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya sendiri. Dan saudara, saya berharap agar setiap minggu dalam seri ini Anda bertemu sekali lagi dengan Yesus Kristus yang tiada bandingnya itu. Mari kita bersama memperhatikan pembacaan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan, kita tunduk kepala memohon pertolongan Allah untuk memahami bagian ini. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Bila firman-Mu itu sekarang membaca hati kami, sehingga ya Tuhan hati kami diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Perasaan kami diubahkan untuk semakin serupa dengan perasaan Kristus. Demikian ya Tuhan, sehingga kami semakin hidup
bertaut dengan Tuhan, melekat di dalam Kristus. Dan kami pun kedapatan berbuah lebih lebat, lebih banyak lagi bagi kemuliaan Allah Bapa. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat sekalian, alamat yang paling penting yang kita miliki di dunia ini bukan alamat negara di mana kita tinggal. Apakah Anda di Australia atau di Indonesia atau dimanapun. Alamat yang paling penting bukan apakah rumah Anda ada di Turek, yaitu adalah suburb yang paling bergengsi di kota Melbourne. Saudara, alamat yang paling penting adalah apakah Anda ada di dalam Kristus ataukah masih di dalam Adam. Apakah Anda sudah ada di dalam Kristus, in Christ. Saudara, ini adalah tema besar dari Yohanes 15. Kebersatuan kita di dalam Kristus. Union with Christ. Kata tinggal, saudara, remain atau abide dalam bahasa Inggris, itu dipakai 11 kali, berulang kali dari ayat 1 sampai 11. Itu sebab itu menjadi kata kunci, saudara. Tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda tinggal dalam Yesus Kristus, saudara, kita akan melihat ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, poin yang pertama, kita melihat bahwa kalau kita tinggal dalam Kristus Yesus, saudara, kita akan berbuah di dalam Dia. Berbuah di dalam Kristus, itu poin yang pertama. Saudara lihat ada sebuah progres, ada sebuah kemajuan. Ya, yang pertama tadi disebutkan di ayat yang kedua, yang tidak berbuah, kemudian yang berbuah. Jadi yang tidak berbuah itu akan dipotong. Yang berbuah itu akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Setelah itu apa? Berbuah banyak, ayat yang ke-8. Jadi saudara lihat progresnya. Tidak berbuah, berbuah, lebih banyak berbuah, lalu berbuah banyak. Saudara, buah ini apa sih? Ada banyak komentator yang saya kira kurang tepat, saudara, pada waktu mereka mengatakan, oh ini maksudnya buah penginjilan. Berapa banyak orang yang Anda injili tahun lalu, misalnya. Atau ini buah pelayanan, atau ini buah pertobatan. Tapi saudara, saya setuju dengan beberapa komentator lain yang sangat akurat mengatakan bahwa ini secara spesifik menunjuk kepada buah Roh Kudus, 9 rasa buah Roh Kudus. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, 9 rasa buah Roh Kudus inilah yang dimaksud oleh Yesus Kristus, saudara, ketika Dia menyatakan, kalau engkau tinggal di dalam Aku, maka engkau akan memiliki karakter seperti Aku. Jadi berbuah dan berubah seperti Kristus, itu sama, saudara. To be fruitful and to be Christ-like, itu adalah hal yang sama. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda memperhatikan 2 hal yang terjadi, saudara, bagi orang yang tidak berbuah dan yang berbuah. Saudara, yang pertama adalah bagi yang tidak berbuah, maka dikatakan di ayat yang kedua, akan dipotong oleh Allah Bapa, yaitu pengusaha kebun anggur tersebut. Saudara, ayat ini adalah ayat yang saya pernah sangat ketakutan ketika SMA memikirkan, apa artinya, saudara? Apakah ini berlaku bagi saya kalau saya sudah percaya? Itu adalah kemungkinan yang pertama. Jadi ada orang yang sudah Kristen, ya, lalu tidak ada buah dalam hidupnya. Oh, Tuhan itu akan potong. Kemungkinan yang kedua, orang ini memang tidak pernah menjadi orang percaya, tetapi ada di dalam bilangan orang percaya. Ada di antara orang-orang Kristen di gereja, tapi tidak pernah percaya dari sejak awal. Itu sebab dia dipotong. Nah, ada pandangan yang ketiga, saudara, bahwa ini tidak bicara mengenai penghakiman kekal di neraka. Yaitu sebabnya ini hanya bicara mengenai orang yang sungguh-sungguh percaya, sudah Kristen, tetapi hidupnya itu sia-sia dan sembarangan. Itu sebab dia tidak dipakai oleh Allah, tidak menghasilkan buah. Sesuai dari 3 kemungkinan ini, yang paling tepat sebetulnya adalah orang yang sepertinya Kristen,
sepertinya percaya, tetapi dia bukan orang percaya. Saudara tahunya dari mana? Itu adalah interpretasi yang paling baik. Mari kita melihat dua alasan. Yang pertama, saudara, karena di dalam Yehezkiel 15 itu jelas dikatakan bahwa ranting pohon anggur itu hanya punya dua tujuan, yaitu bearing fruits atau burning. Ya, bearing or burning tidak bisa dipakai untuk alasan lain, misalnya untuk building, dipakai sebagai kayu membangun rumah. Jadi ranting pohon anggur itu hanya bisa untuk menghasilkan buah, atau kalau dia tidak menghasilkan buah itu akan dipotong untuk kayu bakar. Alasan yang kedua yang saya kira lebih penting, saudara, adalah bahwa kata prune di sana itu mirip sekali dengan kata cleanse, untuk membersihkan. Ya, kata yang dipakai dibersihkan dalam bahasa Indonesia sudah dibersihkan, tetapi dalam bahasa Inggris itu kata prune yang dipakai, saudara. Itu persis sama kata aslinya, dan ini mengingatkan kita kepada Yohanes 13 ayat yang ke-10, saudara. Ketika di dalam perjamuan malam itu Yesus bilang, kamu sudah bersih. Pada waktu Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Kamu semua sudah bersih kecuali satu orang. Ya, tidak semua dari murid-muridnya sudah bersih. Nah, saudara, itu menunjuk jelas kepada Yudas yang akan mengkhianati dia. Dia adalah anomali, saudara. Dia adalah ranting yang tidak berbuah. Itu sebabnya dia dipotong. Jadi Yudas itu bukan kasus orang Kristen murtad, tetapi kasus orang Kristen yang sepertinya Kristen sudah berada di dalam bilangan para murid bersama dengan Yesus, melihat dia melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit selama lebih dari 3 tahun. Tetapi dia bukan orang percaya. Itu sebab dia dipotong. Saudara, betapa mengerikan kebenaran ini. Kalau Anda berpikir Anda sudah lama jadi orang Kristen, Anda sudah lama di gereja, Anda sudah lama ikut pelayanan, hari ini sudah bertanyakah, apakah engkau sungguh-sungguh terbilang di antara orang percaya? Karena kalau saudara itu adalah orang percaya, engkau akan menunjukkan karakter Kristus. Kalau tidak ada perubahan dalam hidupmu, mungkin Anda seperti Yudas, bukan orang percaya, dan Anda akan dipotong. Anda akan di-remove kecuali Anda memberi satu respon hari ini, yaitu datang kepada Kristus, percaya kepadanya. Saudara, apakah Anda buah yang organik atau Anda adalah ornamen Natal? Saudara, ini dua hal yang kita harus pikirkan baik-baik tentang status kita hari ini. Karena ada pohon buah yang buahnya asli, ada pohon Natal yang buahnya itu jelas palsu. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa orang Kristen by default itu adalah pasti orang yang berbuah. Karena dia tinggal di dalam Kristus. Buah itu pasti muncul kalau saudara itu tinggal di dalam Kristus, karena itu satu hal yang organis. Sebagaimana kalau ada buah pohon mangga atau pohon pisang atau apapun itu, begitu dia dipelihara dengan baik, pasti buahnya itu muncul, saudara. Dan orang Kristen itu bukan seperti buah di pohon Natal yang palsu, tetapi buah yang tinggal, yang muncul, saudara, di dalam pohon buah yang asli, sehingga engkau menghasilkan karakter-karakter Kristus itu. Jadi, saudara, summary statementnya adalah buah itu pasti muncul secara natural saat ranting melekat pada akar. Demikian juga karakter Kristus pasti muncul natural saat orang Kristen, Anda dan saya, melekat pada Kristus. Itu orang yang tidak berbuah. Nah, sekarang kita melihat, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh
pengusaha kebun anggur yaitu Allah yang berbuah, ranting yang berbuah itu dibersihkannya, diprune. Banyak dari kita yang berdoa, kita bilang kepada Allah, aku ingin berbuah bagimu, aku ingin melayanimu, aku ingin menghasilkan buah-buah yang manis bagimu. Tetapi kita tidak siap dan tidak mau melewati proses pembersihan. Saudara, firman Allah itu adalah alat Allah untuk membersihkan kita. Karena firman Allah itu menegur kita. Firman Allah itu mengingatkan kita akan dosa kita. Firman Allah itu akan mengubah kita. Kapan, saudara? Seperti hari ini. Anda mengikuti khotbah online seperti ini, Anda ditegur oleh firman Allah, lalu Anda berubah. Itu seharusnya yang terjadi karena Anda sedang dibersihkan. Saudara, pisau gunting Allah itu akan membersihkan Anda dengan firman-Nya. Tetapi kalau Anda tidak mau mendengar, kalau Anda mengeraskan hati terhadap firman Allah, dan Anda berkata, ini mah tidak ada relevansinya dengan saya, maka saudara, apa yang kemudian terjadi, Allah akan mendisiplin Anda. Karena Anda adalah anak, dan anak yang dikasih itu akan didisiplin kalau dia tidak mau dengar ayahnya. Dan saudara, itu sebab kalau ada orang Kristen yang menderita, kalau ada orang Kristen yang mengalami segala macam kesulitan saudara dalam hidupnya, saudara, itu namanya Allah sedang membersihkan hidupnya. Dan saya yakin, saudara, Bapakku, kata Yohanes, kata Yesus Kristus, pengusaha kebun anggur ini adalah Bapak yang tahu persis bagaimana dan sejauh mana ranting yang harus dipotong, saudara. Dia tidak akan memotong dan membersihkan ranting itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi pas. Saudara, saya beberapa kali setahun itu mencoba untuk membentuk satu pohon kecil di kebun rumah kami. Ya, biasanya saya suka bilang kepada istri saya mau buat ini pohon seperti bentuk gajah gitu ya. Lalu saya coba gunting, enggak jadi, saudara, salah gunting. Akhirnya udah dah bentuk bulat aja, bulat. Saya coba bulat, saudara, salah lagi, akhirnya jadi kotak, saudara ya. Wah, saya harus benerin nih kotaknya. Saya gunting lagi, ternyata salah, saudara. Akhirnya saya bilang ke istri saya, ini loh jadinya abstrak gitu. Nah, saudara, kita bersyukur Allah Bapa pengusaha kebun anggur tidak seperti itu. Dia tahu persis seberapa banyak yang harus dia gunting, saudara, supaya ranting itu bisa berbuah lebih banyak lagi. Saudara, kasus yang menarik di dalam Alkitab adalah Petrus. Saudara, Petrus ini jatuh bangun. Anda ingat di Matius 16 ayat 16, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Petrus langsung menjawab demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, ayat 18, perhatikan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, menarik sekali Yesus memakai kata yang berbeda, saudara, untuk Petrus dan batu karang. Ya, engkau adalah Petrus, asal katanya Petros, dan di atas batu karang itu asal katanya Petra. Jadi ada Petros dan Petra. Aku akan mendirikan jemaatku. Yang dimaksud adalah, saudara, bahwa Petrus, engkau itu mengaku sebagai seseorang yang siap melayani Yesus Kristus karena aku adalah Mesias. Tetapi engkau akan menyangkali aku. Saudara, Petrus tidak tahu itu pada waktu itu, tetapi dia sangat menggebu-gebu, saudara. Ya, Petros yang adalah batu karang itu, Yesus bilang di atas batu karang ini. Saudara, dia tidak menunjuk kepada Petrus sebagai dasar gereja, tetapi menunjuk kepada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias.
Ya, karena apa? 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi gereja dibangun bukan di atas si Petrus ini, tetapi di atas pengakuan dari Petrus, yaitu apa? Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, saudara, kapan si Petrus ini tetapi sungguh-sungguh menjadi batu? Kapan, saudara? Karena dia bukan jadi batu di awal, dia jadi kertas dulu, ya kan? Karena waktu ada seorang hamba perempuan yang bertanya, kamu bagian dari dia? Petrus bilang, enggak, saya enggak kenal dia. Saudara, dia bukan batu, dia seperti kertas. Baru setelah jatuh bangun, akhirnya saudara, dia dibentuk oleh Yesus sungguh-sungguh menjadi batu. Saudara, Anda mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Yesus memanggil Petrus itu batu karang, jauh sebelum dia itu stabil, sebelum dia itu dewasa. Sehingga Yesus itu memanggil dia sebagaimana apa yang Yesus lihat bukan dalam kegagalan Petrus. Benar memang, saudara, kalimat itu. Tetapi Petrus harus melalui proses untuk dibersihkan dulu, dikosongkan dulu. Jadi saudara, kalau Anda ingin berbuah, Anda harus siap dibersihkan. Kalau Anda sudah berbuah, yakin dan pastilah Tuhan akan membersihkan Anda sehingga engkau semakin berbuah dan berbuah banyak. Jadi kesimpulannya, saudara, Kristus memakai waktu lebih dari 3 tahun untuk membersihkan murid-muridnya sebelum ia dapat melihat buah-buah dalam hidup mereka. Kristus memakai waktu lebih dari 3 tahun untuk mengosongkan murid-muridnya dari diri mereka sendiri sebelum dia dapat mengisi mereka dengan dirinya sendiri. Saudara, mudah bagi Kristus untuk mentransformasi secara ajaib dirinya di dalam diri Petrus, tapi dia perlu 3 tahun untuk mengosongkan Petrus dari agendanya, ambisinya pribadi, sampai dia akhirnya sungguh-sungguh berbuah lebat bagi Kristus Yesus. Poin yang kedua ini adalah bertumbuh di dalam Kristus, growing in Christ. Saudara, perjalanan hidup orang Kristen menurut saya adalah perjalanan dari independent menjadi dependent. Dari kita merasa diri tidak perlu bergantung kepada Kristus menjadi sangat bergantung kepada Kristus. Saudara, ini terbalik sekali dengan pola dunia yang seringkali disebutkan sebagai dari dependent menjadi independent. Artinya, saudara, kalau ada seorang anak kecil, dia semakin bertumbuh, semakin seharusnya menjadi orang yang mandiri. Tidak perlu bantuan orang tua, tidak perlu bantuan orang lain. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang bisa financially independent. Artinya, saudara, kita tidak lagi bergantung pada orang tua dan seterusnya. Tetapi di dalam iman kita, saudara, kita semakin dewasa, justru kita semakin berserah, bergantung total kepada Kristus. Saudara, ini yang dimaksud Yesus ketika dia berkata di ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, maksudnya apa, saudara? Ada 2 hal yang ingin saya ajak Anda untuk memperhatikan dalam bagian ini. Yesus ketika mengatakan akulah pokok anggur yang benar, saudara, dia sedang mengatakan bahwa engkau harus bergantung kepadaku sebagaimana ranting itu bergantung dan berserah total kepada pokok anggur. Pada waktu dia terlepas dari pokok anggur, saudara, dia tidak akan bisa hidup lagi dan dia akan mati. Gambaran metafora yang Yesus berikan dari berbagai metafora yang sudah kita lihat dari minggu ke minggu, saudara, ini adalah metafora yang paling menggambarkan tentang kebergantungan. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai Yesus adalah gembala agung dan kita adalah domba-dombanya.
Domba itu tergantung pada gembalanya karena domba tidak tahu di mana ada air yang tenang, di mana ada bahaya. Tidak ngerti, saudara. Tetapi kebergantungannya tidak setotal, sepenuh kebergantungan ranting terhadap pokok anggur. Tidak ada ranting yang bisa bilang, saya pergi dulu ya 1 hari. Tidak melekat kepada pokok anggur. Saudara, begitu dia pergi, begitu dia terlepas, dia akan mati. Jadi kebergantungan total yang dimaksud Yesus adalah kebergantungan yang kita harus miliki. Bukan hanya itu, saudara, tetapi ranting dan akar itu berkesinambungan terus-menerus. Ada connection yang tidak pernah putus 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Saudara, kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu menunjukkan, dalam bahasa aslinya, konotasi interpenetration. Ada konotasi relasi seksual. Saudara, kalau kita punya teman dekat, ya, kita itu berelasi terus sama dia. Dan yang lebih dekat lagi adalah hubungan antara ayah atau mama dengan anak. Tetapi yang paling dekat, saudara, adalah relasi suami dengan istri karena ada relasi intim, relasi seksual tadi. Tetapi saudara, itu pun terjadi hanya secara sporadis, ya kan? Tidak pernah terjadi terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Saudara, pada waktu Yesus bilang, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu berarti satu koneksi yang tidak pernah selesai. Yang dimaksud adalah kita bergantung pada dia terus-menerus setiap hari. Sebab di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita protes, saudara. Tapi aku kok bisa ya rasanya hidup tanpa Kristus tuh nggak apa-apa tuh. Saya lupa saat teduh 5 hari. Ya nggak apa-apa tuh, hidup biasa-biasa saja. Ada mahasiswa yang bilang, aku bisa studi sukses dengan exam nilai yang baik tanpa Yesus. Tanpa ingat berdoa, nggak apa-apa tuh. Aku, kalau Anda profesional, bisa kerja, dapat promosi, naik pangkat, tanpa perlu Yesus, bisa juga tuh. Saudara, mungkin Anda bisa melakukan semua itu tanpa Yesus. Tetapi Anda tidak akan pernah menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu tanpa Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena rohnya di dalam diri kita lah yang memungkinkan kita menghasilkan buah-buah tersebut. Jadi saudara, kalau Anda hanya ingin melewati hidup ini untuk semakin lama semakin independen, Anda merasa saya self-made person, ya, Anda tidak perlu Yesus, tetapi ujung-ujungnya Anda akan jadi orang yang sukses, tapi mungkin Anda adalah orang yang gampang sekali anxious. Mungkin Anda orang yang berhasil, tetapi Anda adalah orang yang sangat-sangat pelit. Saudara, karakternya tidak pernah berubah karena saudara, yang membuat Anda memiliki karakter Kristus adalah pada waktu hanya Anda melekat kepada Kristus dan bertumbuh dari independen menjadi dependent. Saudara, summary statementnya adalah kalau secara manusia kita tidak mampu datang kepada Kristus kalau bukan Allah yang menarik kita. Maka sekarang sebagai orang Kristen tidak mungkin saudara dan saya bisa berbuah tanpa kita itu melekat kepada Kristus. Inilah bedanya human inability dan Christian inability. Saudara, maukah Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, dalam semua yang aku lakukan, studiku, pernikahanku, pekerjaanku, pelayananku, semuanya itu aku mau lekatkan dengan Kristus Yesus. Sehingga tidak ada satu hal pun yang aku lakukan dalam hidupku ini, di mana melaluinya karakterku tidak dibentuk serupa dengan Kristus. Poin yang ketiga dan terakhir, kita perlu berakar di dalam Kristus, rooted in Christ. Saudara, pada waktu Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur, berbeda dengan kita, pendengar pertama, Tuhan Yesus langsung saudara berpikir
akan satu metafora yang mereka sudah dengar sejak mereka diajarkan perjanjian lama. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang kelima, di dalam Mazmur 80, di dalam beberapa ayat lain, saudara, Allah memakai metafora Israel itu sebagai pokok anggur. Tetapi seringkali itu dipakai di dalam konotasi yang sangat negatif. Jadi saudara, selama 400 tahun bangsa Israel ini ada di bawah perbudakan Mesir. Kemudian Allah itu mengambil mereka, kemudian mencangkokkan mereka di tanah Kanaan. Dan Allah itu memelihara, menopang hidup mereka. Tetapi mereka kemudian dikatakan di Mazmur 80 tidak menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Itu sebab bangsa Israel itu gagal menjadi berkat bagi bangsa lain. Gagal melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian di pasal yang ke-80 ayat yang ke-14 sudah dikatakan, let your hand be on the man on your right hand. Biarlah tanganmu itu ada di dalam orang ini, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah Israel yang sejati. Yesus Kristuslah pokok anggur yang sejati. Itu sebab pada waktu dia mengatakan, akulah pokok anggur, ya, I am the true vine. Kata true itu adalah maksudnya bukan benar dan salah, tetapi maksudnya adalah sejati dan palsu, yang genuine dan yang fake, yang realita dan yang bayang-bayang. Saudara, Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Yesus adalah realita yang sebenarnya, bukan bayang-bayang. Yesus adalah penggenapan dari apa yang bangsa Israel tidak pernah mampu lakukan. Itu sebabnya saudara, kalau Yesus hanya mengatakan akulah pokok anggur, berhenti sampai di sana saudara, maka dia mungkin menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang hari ini mengklaim dirinya itu adalah seorang guru, seorang pemimpin agama dan seterusnya. Tapi pada waktu dia mengatakan I am the true vine, akulah pokok anggur yang sejati, yang real, saudara, maka saudara, dia menjadi dasar dari hidup kita. Kita harus berakar di dalam dia, melekat sebagai ranting pada pokok anggur ini. Saudara, implikasinya apa? Implikasinya sederhana, saudara. Kalau hari ini Anda itu merasa, kenapa ya saya sudah menikah beberapa tahun tetapi hidup saya itu rasanya tidak komplit. Saudara, bersyukurlah. Maksudnya apa? Maksudnya karena memang pernikahanmu tidak didesain untuk memberikan kebahagiaan yang sejati, karena kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam Yesus. Anda berkata, kenapa ya saya sudah meniti karir sedemikian rupa sehingga sekarang sudah sukses, sudah mapan, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Bersyukurlah kalau itu yang Anda rasakan. Jangan kecil hati, karena memang saudara, arti hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup ini kok cuman seperti ini, hidup ini kok selalu mengecewakan, orang-orang yang saya anggap sangat dekat dengan saya, kenapa selalu mengecewakan? Karena saudara, tidak ada orang yang dapat memuaskan saudara 100% kecuali Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang sejati. Saudara, summary statementnya adalah jikalau hidup Anda tidak bermakna atau tidak bahagia, hidup Anda sedang berakar pada pokok anggur yang palsu. Tidak heran saudara, kita mengalami kebingungan dan keresahan. Hari ini saya ingin berkata kepada Anda, kembalilah kepada Yesus. Melekatlah kepada pokok anggur yang benar itu. Bacalah firman-Nya. Berdoalah kepadanya. Sehingga saudara mengerti bahwa aku yang sudah percaya kepada Yesus, pada waktu aku semakin mengenal Dia, maka aku akan dimampukan untuk berbuah banyak, menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Karena sekarang di dalam Kristus yang adalah Israel sejati itu, kita dimampukan saudara, untuk menghasilkan buah-buah
yang memuliakan Allah Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Mau saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami. Untuk kami hidup melekat dengan firman-Mu. Kelimpahan firman itu ada di dalam diri kami karena kami berdoa dan membacanya setiap hari. Dengan demikian kami berbuah banyak, karakter kami diubahkan dan banyak orang tertarik datang pada Kristus karena melihat gaya hidup kami. Karena mengetahui prioritas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima doa pengutusan dan doa berkat. Pergilah dan jadilah berkat bagi dunia dimanapun kau diutus. Melekatlah pada Yesus Kristus, pokok anggur yang sejati itu. Dan Dia akan menuntun kau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, sehingga engkau akan makin menyatakan rupa-rupa rasa buah Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa dalam hidupmu, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Thou hast